Sobat Vibrasi Semesta, di dunia yang gaduh dan penuh topeng ini, seberapa sering kamu mengorbankan energimu demi validasi semu? Seberapa sering kamu mengecilkan sinarmu hanya agar bisa diterima oleh hati-hati yang tak sanggup menghargai cahaya? Sepanjang perjalanan hidup, kita tak bisa menghindari gesekan energi dari berbagai jiwa. Ada yang masuk membawa kehangatan, membangkitkan, dan menaikkan frekuensi kita. Namun tak jarang pula, yang hadir justru seperti kabut yang perlahan menyelimuti. Mengaburkan kejernihan hati, menyedot kekuatan batin sedikit demi sedikit. Yang paling menyakitkan, seringkali bukan dari mereka yang asing, tapi dari mereka yang pernah kita peluk dengan sepenuh kepercayaan. Dari mereka yang kita kirimi doa dalam diam, dan saat yang kita beri cinta tak berbalas, saat niat baik dibalas diam atau sinis, getaran tubuh ikut merendah. Ada luka halus, samar, tapi menggerogoti kekuatan spiritual kita dari dalam. Namun, di titik inilah, kesadaran sejati diuji. Bisakah kita tetap berdiri utuh, dengan vibrasi tinggi, ketika dunia sekitar memilih diam atau menoleh ke arah lain? Ini bukan soal mengemis perhatian. Ini soal menjaga kemurnian energimu. Sebab, jika kamu terus mencair demi diterima, akhirnya kamu kehilangan bentuk aslimu. Dan getaran jiwa yang rendah hanya akan menarik lebih banyak luka serupa ke dalam hidupmu. Semesta bekerja lewat resonansi. Pertama, jangan mengejar pengakuan, naikkan vibrasimu. Kehilangan arah sering terjadi ketika kita terlalu sibuk mencari sorot mata orang lain. Kita berpikir, kalau aku lebih lembut, lebih sabar, mungkin mereka akan berubah. Tapi tidak semua jiwa sanggup menyesuaikan frekuensi. Ada yang memang tidak bisa menangkap sinyal cintamu, tak peduli sekeras apa kamu memancarkannya. Energi tak bisa dipaksakan, dan cinta yang sejati tak pernah membutuhkan pengorbanan jati diri. Mulailah dengan memuliakan dirimu sendiri. Jadikan penghargaan diri sebagai vibrasi harianmu. Kamu tak butuh tepuk tangan. Kamu butuh keheningan yang utuh untuk mengenali betapa berharganya dirimu. Ketika kamu berhenti meminta dihargai, saat itulah kamu sedang menunjukkan bahwa kamu adalah sumber energimu sendiri. Dan dari pusat energi itulah, kamu bisa mulai menciptakan realitas yang selaras. Kedua, mengenali pola energi yang melemahkan. Bukan setiap kesalahan adalah pertanda buruk. Tapi ketika sebuah pola terus berulang, dari sikap meremehkan, pengabaian, hingga manipulasi halus, itulah sinyal kuat bahwa energimu sedang ditarik paksa ke bawah. Seringkali, karena cinta, kita menekan intuisi, beralasan bahwa mereka hanya sedang lelah. Tapi jiwa tahu, energi tahu, hati tahu. Dan jika terus diam, bukan hanya energimu yang terkikis, tapi harga dirimu pun ikut hilang. Berhentilah memaklumi getaran rendah hanya karena takut sendirian. Kesendirian jauh lebih menenangkan dibanding terjebak dalam relasi yang menghisap jiwamu sedikit demi sedikit. Lihat pola, bukan momen. Dengarkan getaran batinmu. Jika setiap pertemuan membuatmu merasa lebih kecil, itu bukan cinta. Itu penurunan energi. Jangan bertahan dalam lingkaran itu. Jangan biasakan batinmu hidup dalam gelombang frekuensi yang melemahkanmu. Ketiga, batasi akses, bukan karena benci, tapi karena energi. Energi adalah mata uang batinmu. Kamu harus bijak mengelolanya. Tidak semua orang layak mendapatkan akses ke ruang energimu. Memberi batasan bukan tindakan egois. Itu bentuk cinta pada diri. Orang yang tak bisa menghargaimu tidak layak menerima versi terbaikmu. Mereka tidak berhak melihat sisi paling murni dari batinmu. Biarkan mereka pergi. Biarkan semesta menyaring
siapa yang benar-benar selaras. Energi yang sehat hanya bisa bertahan di ruang yang sehat. Keempat, tegas tanpa menjatuhkan diri. Menanggapi tanpa marah, menjaga batasan tanpa menghakimi. Inilah jalan tengah yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang sadar. Dalam keheningan dan penguasaan diri, vibrasimu justru memancar lebih kuat. Kamu tak perlu membalas dengan luka yang sama. Kamu hanya perlu memutus aliran energi yang merugikan. Dan dalam tindakan tegas yang hening, semesta paham bahwa kamu siap naik kelas. Kelima, tak semua getaran layak direspons. Di era serba cepat dan bising ini, kita digoda untuk membalas semua. Tapi tak semua hinaan layak direspons. Kadang, justru diam dengan keanggunan adalah bentuk vibrasi paling tinggi. Menanggapi segalanya hanya akan membuat energi kita bocor. Pilih pertempuranmu. Tak semua getaran pantas mendapat tempat di ruang batinmu. Ingat, energi kita adalah ruang sakral. Jangan biarkan hal remeh memasukinya. Keenam, hargai dirimu dengan ritual energi. Setiap pagi adalah kesempatan menyelaraskan getaran. Mulailah hari dengan afirmasi, dengan gerakan tubuh yang sadar, dengan meditasi yang mengakar. Jangan biarkan dunia luar menjadi penentu nilaimu. Jadilah penjaga energimu sendiri. Ritual bukan sekadar aktivitas, tapi pernyataan. Aku layak merasa utuh. Aku pantas hidup dengan tenang. Aku menghormati energiku. Ketika kamu konsisten dengan ini, kamu akan melihat siapa yang tetap tinggal bukan karena butuh, tapi karena selaras. Ketujuh, cinta sejati dimulai dari diri sendiri. Cinta tertinggi bukanlah yang kita terima dari luar, tapi yang kita berikan pada diri sendiri tanpa syarat. Menyayangi dirimu bukan tindakan egois. Itu syarat dasar agar kamu bisa mencintai yang lain tanpa kehilangan inti dirimu. Cinta yang utuh adalah cinta yang lahir dari energi penuh, bukan dari ruang kekurangan, bukan dari harapan diselamatkan. Maka tugasmu bukan mengubah orang lain agar mencintaimu. Tugasmu adalah menjaga vibrasi cintamu tetap tinggi, agar hanya yang selaras bisa merasakannya, dan hanya yang sepadan bisa masuk ke dalam ruangmu. Kehormatan sejati tak lahir dari pengakuan luar. Ia tumbuh dari kesadaran mendalam bahwa dirimu adalah energi yang bernilai, bahwa tak perlu memohon tempat dalam hidup orang lain untuk merasa berarti. Yang perlu kamu jaga hanyalah satu, vibrasi dirimu sendiri. Karena ketika energimu sejernih niatmu dan setegas cintamu pada diri, semesta akan menjawab dengan hubungan yang tak lagi membuatmu meragukan harga dirimu. Jadilah cahaya, bukan untuk dipuja, tapi untuk tetap menyala, bahkan saat dunia memilih gelap.